Perbedaannya misalnya akan dilihat ketika kita menggunakan kata A5. Kita lihat di query detail, hasilnya 394 ini ya. Banyak sekali, termasuk al-ulama'u, ya'lamuha, alamin, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengulas aplikasi Zaker. Dia punya fitur yang menarik, yaitu fitur pencariannya yang dapat mencari ayat berdasarkan akar kata. Jadi waktu menggunakan Zaker ini rasanya seperti mencari ayat pakai mu'jam ya, atau pakai Fathur Rahman. Mu'jam Faros, Fathur Rahman gitu. Nah, aplikasi ini juga punya pilihan pengurutan hasil pencarian berdasarkan urutan turunnya ayat, bukan urutan turunnya mushaf. Jadi ada pilihan turunnya ayat atau turunnya mushaf. Yang pertama kita download dulu aplikasinya. Ini linknya. Sobat juga bisa lihat linknya di bagian deskripsi. Kalau kita klik, dia akan dibawa ke sini. Nah, sobat, ini ada beberapa pilihan yang untuk Windows. Saya pakai yang ini, sarankan. Dan sobat pakai yang ini nih tidak banyak trouble. Memang terlalu banyak ya, 39,7, tapi dia paling bagus. Ini kita klik aja. Kita tunggu, dia akan muncul link download. Setelah itu, dia langsung masuk di download. Karena saya sudah download, maka tidak perlu saya lanjutkan. Kita lihat hasilnya di download berupa file zip. Zaker 110 Windows Portable JRE zip. Kemudian, tentu sobat harus ekstrak dulu. Terserah mau diletakkan di mana. Nah, hasil ekstrakannya seperti ini isinya. Ini nggak perlu install, sobat. Cukup di double klik aja di Zaker Exe, nanti akan tampil aplikasi Zaker Exe. Kalau sobat pengen supaya ketika membuka ini tidak harus ke folder dulu, sobat bisa klik kanan, lalu pilih misalnya create shortcut, maka dia akan membuat shortcut di desktop. Atau misalnya kalau saya di pin to start menu ya, di start menu saya ada Zaker shortcutnya, atau sobat bisa pin to taskbar, silakan. Sekarang kita klik aja masuk ke Zaker, kita double klik. Sobat, yang pertama, aplikasi ini memang menyediakan resitasi atau pembacaan Al-Quran, tetapi ini tidak terlalu penting, sehingga sobat masuk aja di view, di audio, kemudian ini kan dicentang, kita hilangkan centangnya supaya dia nggak tampil, karena kita nggak perlukan untuk aplikasi Zaker ini. Selanjutnya kita tambahkan terjemah. Ini linknya, sobat juga bisa lihat linknya di deskripsi. Kalau ini kita klik, dia akan menuju ke halaman web ini. Nah, ini pertama klik Zaker Pack ya, supaya nanti yang diinstal adalah Zaker. Lalu pilih mana yang akan di-download dari terjemahan itu. Pilihannya ada macam-macam, ada tafsir Jalalain, tafsir Miyasar, kemudian di samping itu juga ada terjemah. Kita misalnya terjemahan Abul A'la Al-Maududi yang bahasa Inggris. Kita klik di tanda download ini. Setelah di-download, ini sekarang ada N-Maududi Transzip ya. Kita lihat di folder kita ini. Nah, ini nggak perlu diekstrak meskipun dia zip. Sekarang kita kembali ke Zaker, klik tool, lalu klik add, klik translation.
dia akan minta mana yang mau dimasukin. Tadi yang ditambahkan Maududi ya. Saya sudah menambahkan banyak, sobat bisa menambahkan sendiri. Lalu klik open, import, me only, mau terserah mau all user, kita klik OK. Lalu kita lihat sekarang di tampilan terjemah ya. Kita klik view, lalu klik layout, kita pilih. Ini yang tadi ini tampilan Quran. Kemudian kita pengen tampilan multi translation. Multi translation seperti ini. Silakan mau mana yang mau dimasukkan. Misalnya kita mau membandingkan terjemahan bahasa Inggris Muhammad ini ya, Pickal, lalu Maududi dan Yusuf Ali. Kita tandai seperti ini, kemudian klik use. Oke. Sekarang terjemahannya, tampilannya dalam bentuk setiap ayat disertai terjemah. Terjemahnya juga multi terjemah, karena yang kita pilih 3, maka ada 3 terjemahan. Sobat, ini bermanfaat kalau kita misalnya mau membandingkan terjemah, misalnya dalam hal ini adalah antara Abdullah Yusuf Ali, Abul A'la Al-Maududi, dan Pickal ya. Lalu di select ini seperti biasa kalau kita misalnya mau menampilkan langsung dari sini, An-Nisa misalnya, kita pilih ayatnya mulai 3 ya. 3, go. Kita klik, dia langsung masuk di ayat 3. Ini yang bertanda seperti ini. Ditampilkan ayat, lalu ditampilkan terjemah selanjutnya ini ya, terjemah 3 terjemah. Kemudian detail ini berisi informasi tentang yang terkait ini ya. Ini surat An-Nisa, nomor suratnya 4, karena Al-Fatihah, Baqarah, Al-Imran, An-Nisa keempat. Jumlah ayatnya ayat count 176. Di sini dia membicarakan tentang apakah ini Makki atau Madani. Di sini disebutkan di Madani. Lalu letaknya di dalam juz itu ada di juz 4, 5, dan 6. Revelation order ini memberitahukan menurut urutan turunnya ayat, dia adalah surat ke-92 sesuai dengan urutan ayat. Kemudian kita masuk di, nah ini yang paling menarik sobat, di bagian search. Pertama ada pilihan search, advance, dan root. Pertama kita masukin dulu kata kunci pencarian, misalnya Ghadiba. Lalu atur di sort by. Ini pilihannya ada natural order, berarti nanti hasil pencariannya akan diurutkan berdasarkan urutan mushaf. Revelation order, hasil pencarian akan diurutkan berdasarkan urutan turunnya ayat. Lalu ayat length, pencarian diurutkan berdasarkan panjang dan pendeknya ayat. Kalau relevan ini agak membingungkan karena apa yang dianggap relevan oleh Zeker tidak tentu relevan buat kita. Jadi kita coba revelation order. Kemudian di sampingnya ini ascending atau descending. Maksudnya kalau ascending berarti yang paling yang paling kecil duluan baru yang paling besar. Berarti kalau misalnya ayat berdasarkan turunnya ayat, yang turun duluan baru yang turun kemudian. Kemudian ada pilihan search. Di sini kita klik, lalu ini maksudnya adalah kalau kita mau membuat scoop. Misalnya kita mau mencari kata Ghadiba, tetapi tidak di seluruh Al-Quran. Hanya misalnya ini ya, hanya dimulai dari Al-Fatihah, dari ayat 1 sampai dengan misalnya surat Ar-Ra'd misalnya. Ayatnya kita pilih sampai ayat 43 Ar-Ra'd.
43, lalu klik OK. Nanti kalau mau menghilangkan, tinggal ini aja dihilangkan. Kalau mau diedit di sini. Kalau misalnya no scope ya tinggal klik aja no scope, berarti dicari dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita tadi mau mencoba yang dengan scope ya, dari Al-Fatihah sampai Ar-Ra'd 43. Oke. Kemudian setelah itu, setelah kita atur, kita enter. Kita lihat hasil pencarian. Ghadibah, kita dapat ada di Ghadabun dan Ghadabin. Kita klik di query detail, dia mencari hanya Ghadibah. Hanya mencari Ghadibah. Ini kita temukan di Al-A'raf dan Al-Baqarah. Hasil dari reflection order bukan Al-Baqarah duluan, tetapi Al-A'raf. Karena Al-A'raf turunnya lebih dulu daripada Al-Baqarah. Oke, ini kita sudah mencoba search yang Ghadibah. Dengan scoop. Sekarang kita coba tanpa scoop. No scoop. Atau misalnya, oke, no scoop aja ya. No scoop. Kemudian klik search. Hasilnya ada 8. Kita lihat di query detail. Yang dicari adalah Ghadibah. Oke. Ini di pilihan advance. Kalau di pilihan search, ya, nanti kita bicarakan karakternya. Ini akan berbeda. Kalau di pilihan search kita masukkan Ghadibah. Sama-sama ini misalnya tadi sampai surat Ibrahim ketemunya adalah 8 result ya. Sekarang kita sama tapi dengan pilihan search. Ini ya, search. Tadi kan advance, sekarang search. Kita klik search. Hasilnya adalah 11. Kenapa? Karena yang dicari bukan hanya Ghadibah, kita klik di query detail, tetapi bi Ghadabin masuk, Ghadabin masuk, wa Ghadibah masuk, wa Ghadabun masuk, Ghadbana, Ghadabun, dan Al-Ghadab masuk, sehingga hasilnya lebih banyak. Ini yang membedakan search dan advance. Jadi begini sobat, kalau advance, itu yang dicari hanya persis kata Ghadibah itu. Tetapi kalau di search, kita masukkan Ghadibah, maka yang dicari, dia bisa bi Ghadabin, ada tambahan baknya, Ghadabah aja masuk, Ghadabin masuk, ada tambahan wawunya wa Ghadibah masuk, wa Ghadabun masuk, ada tambahan alif, Ghadban masuk, ada tambahan Al-Ghadab juga masuk. Itu yang membedakan pilihan search dengan advance. Jadi kalau mau milih yang lebih luas, klik di search. Kemudian kita pilih yang di root. Bagaimana kalau di root? Sebelum dilanjutkan, sobat. Ini memang seperti kita mencari di Mu'jam Mufaharos atau di Fathur Rahman. Cuma sayangnya kata-katanya itu sudah dibatasi, ini pilihannya di sini. Ini misalnya kita masukin ke Ghadibah. Nah, ini ada Ghadibah ya. Nah, ini Ghadibah. Kita klik search. Hasilnya 12. Tambahannya apa? Tambahannya adalah Al-Fatihah, yaitu ada kata Al-Maghdub. Kita klik di query detail. Al-Maghdub masuk. Meskipun kalau kita lihat Al-Maghdub ini kan dot tapi dipisah dengan wawu, tapi dia tetap masuk. Jadi kira-kira kalau kita pakai search ini kita mencari dengan mulasik atau dengan kata yang bersambung. Kemudian kalau advance ini kata yang persis, kalau root ini akar kata. Baik dia dipisah ataupun bersambung semuanya akan dicari. Nah, perbedaannya misalnya akan dilihat ketika kita menggunakan kata A5. Kita lihat di query detail, hasilnya 394 ini ya. Banyak sekali. Termasuk al-ulama'u, ya'lamuha, alamin, dan seterusnya. Bagaimana kalau A5 kita masukkan di search? Tadi hasilnya 394 ya. Hasilnya 266. Dan di query detailnya juga tidak sebanyak tadi. Jadi itu perbedaannya. Kemudian sobat,
Kalau hasil pencarian melebihi satu halaman, ini misalnya ya, page 1 of 6, berarti ada 6 halaman, maka akan muncul seperti ini. Untuk ke halaman berikutnya, tinggal klik next, klik lagi ke halaman 3, klik lagi ke halaman 4. Kalau mau balik lagi, misalnya dari halaman 4, klik pref ke halaman 3, klik lagi pref ke halaman 2, dan seterusnya. Setiap halaman menampung 40 hasil pencarian. Ini memang setelan defaultnya. Kalau sobat merubah, klik tools, klik option, lalu di maximum search result count ini, misalnya sobat ganti menjadi 30. Oke. Lalu misalnya ya, ini masih 40 sekarang. 40. Nah, sekarang kita search lagi. Search, kita lihat. Sekarang 30 halaman, dan di sini sekarang page 1 of 8. Kembali ke karakter pencarian root. Jadi kalau di root itu lebih luas, cuman kata-kata yang ada itu terbatas. Kita nggak bisa masukin kata-kata baru. Misalnya nih, saya mau masukin saama. Nggak ada. Adanya samiriu. Sehingga nanti ketika kita klik search, yang dicari bukan saama, tapi samiriu. Ini kekurangannya. Misalnya kita search. Nggak ketemu. Nah, caranya, kalau memang kita mau mencari saama, kita pilih di search aja. Nah, cuman begini sobat, ini sekalian kita menjelaskan perbedaan hamzah. Kita misalnya tulis saama ya, dengan hamzah di atas alif, lalu mim. Kita klik atau kita enter, kita menghasilkan kata saama, hanya ada satu. Kenapa? Kayaknya ini masih pakai scoop tadi ya. Iya, karena pakai scoop. Kita pakai no scoop aja. Kita klik search lagi, kita dapatkan ada 3 ayat. Yas'amun, yas'amu, dan la tas'amu. Kita klik query detail. Ini ada tas'amu, yas'amun, dan yas'amun yang dicari. Tapi sobat, kalau misalnya sa'ama ini kita tulis bukan pakai alif yang ada hamzahnya di atas, tapi pakai alif gitu ya. Jadi sama gitu. Maka yang dia cari sa'ama dan yang ada kata sama. Nah, sehingga masuk ini asamiriu masuk. Kemudian samiron masuk. Kenapa samiron masuk? Karena ada sin, alif tanpa hamzah di atasnya, dan mim. Sehingga kalau sobat harus hati-hati kalau mau mencari, maka kalau kita yakin kita hanya mencari sa'ama, maka klik aja sa'ama. Jangan sa, alif, dan mim atau sama gitu ya. Kita lihat nih query detailnya. Tas'amu, as-samiriyu, samiriyun, samiron, yas'amun, yas'amun, samidun, bahkan ajsamuhum. Ajsamuhum masuk karena ada sin, alif, dan mim. Baik, sekali lagi saya kembalikan ke sa'ama, dan ini hasilnya. Lalu sobat, ini fungsinya di sebelah sini, ini untuk menampilkan terjemahannya. Jadi tanda plus di sebelum ayat, kalau kita klik akan tampil terjemah. Terjemahnya adalah terjemah bahasa Indonesia. Sobat bisa menggantinya. Caranya klik view, lalu translation. Nah, kita lihat ini yang di in unknown ini menjadi aktif ya, artinya dia menjadi terjemah default, sehingga ketika hasil pencarian itu kita klik terjemah, maka yang muncul adalah terjemah ini. Kalau misalnya kita ganti, misalnya dengan terjemah Inggris Al-Madudi yang kita klik, lalu kita klik lagi search, sekarang kita klik terjemah, maka yang muncul adalah terjemahan Al-Maududi. Kemudian kalau kita klik di yang ada tulisan ayat dan surat ini, dia akan dibawa ke tampilan yang tadi ya. Nah ini, ayat Fusilat ayat 49. La yas'amul insanu, dan terjemahnya ditampilkan sesuai dengan pengaturan kita yang pertama tadi, yaitu yang pengaturan layout. Ini ya, ini yang kita atur pertama tadi. Yang terakhir sobat,
Kita kembalikan ke tampilan semula, yaitu Quran, untuk melihat ini supaya lebih mudah aja. Lalu kita kembalikan ke Al-Fatihah. Go. Baik. Kita klik tool, lalu option, lalu di theme ini ada pilihan Usmantaha. Ini artinya rosem yang digunakan adalah rosem Usmani. Kalau kita pilih Sky, yang digunakan rosemnya rosem Imlai. Kita klik, kita perhatikan ini cara nulisnya, misalnya kita bisa tahu Al-Alamin ditulis dengan alif, berarti ini rosemnya bukan rosem Imlai. Kalau misalnya kita pilih tool, option, kita kembalikan ke Usmantaha, oke, maka tulisan Al-Alaminya tanpa alif, Maliki tanpa alif. Demikian sobat, tutorial tentang aplikasi Zaker. Terima kasih atas kunjungan sobat ke channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat sekalian. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.